Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 18 April 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26-40 dikisahkan bagaimana Filipus diutus oleh Allah untuk menerangkan arti kitab suci kepada sida-sida, yang akhirnya setelah mendalami mengerti isinya, sida-sida itu terbuka matanya dan minta untuk dibaptis. Karena ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sedangkan dari bacaan Injil masih melanjutkan pembicaraan mengenai roti hidup. Menegaskan, tak seorang pun dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Orang yang percaya kepada Yesus akan mempunyai hidup yang kekal. Dialah roti hidup. Nenek moyang orang Israel makan mana di padang gurun, tapi mereka mati. Tetapi kalau makan roti yang kuberikan, akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Saudari-saudaraku terkasih, tidak mudah untuk menangkap pengertian soal roti hidup yang nanti menjadi kontroversi, sehingga para murid itu meninggalkan Yesus. Mari kita awali dengan melihat bacaan yang pertama. Proses beriman, proses untuk percaya, harus ada yang membimbing. Ketika sida-sida membaca namun tidak mengerti maksudnya, akhirnya Filipus menerangkan isi kitab suci itu. Sida-sida terbuka dan mengerti, akhirnya percaya bahwa Yesuslah sang sumber kehidupan. Ia percaya dan minta dibaptis. Proses beriman memerlukan bimbingan, pengertian, bantuan orang lain. Maka kita diajak untuk menyadari tugas kita sebagai orang yang membimbing orang lain yang belum kenal Yesus untuk dekat kepadanya dengan cara kita masing-masing. Filipus dengan cara menerangkan isi kitab suci, kita pun bisa menerangkan kitab suci dengan tindakan dan hidup kita yang selaras dengan kehendak Allah. Agar akhirnya orang lain yang mendengar
bertobat dan diselamatkan. Pertanyaan perenungan pertama, sudahkah hidupku, karyaku membuat orang semakin tertarik untuk mengenal Yesus dan percaya kepadanya? Dari bacaan Injil, orang tidak akan pernah sampai kepada maksud Yesus kalau tidak mencoba mengerti maksud Yesus, menyamakan dengan pola pikir Yesus. Yesus berbicara soal roti hidup abadi, sedangkan orang-orang para murid yang kebanyakan menangkap sebagai roti duniawi. Maka sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dipahami. Siapa yang akan mempunyai roti hidup? Merekalah yang percaya kepada Yesus, yang akan punya roti hidup kepada kehidupan yang kekal. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang mereka di padang gurun dan telah mati. Tetapi roti hidup adalah Yesus yang harus kita percayai agar kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka kita diarahkan agar mempunyai hidup yang kekal. Kita percaya kepadanya dan makan dagingnya, yakni roti sehari-hari yang kita terima dalam Ekaristi. Yesus memberikan hidupnya sebagai roti hidup untuk hidup dunia. Maka ia pun rela mempersembahkan hidup di kayu salib untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah dijamin dengan roti hidup itu, masihkah aku mencari roti hidup di luar Yesus Kristus? Untuk dapat menerima roti hidup, hanya diperlukan kepercayaan kepada Yesus. Tentu saja kepercayaan dibarengi dengan ungkapan-ungkapan iman yang benar dalam hidup rohani dan perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Maka mari kita kejar roti hidup itu agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Setiap Ekaristi kita makan tubuhnya sebagai kekuatan untuk hidup kita. Kita dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Maka semoga kita tidak hanya mencari roti duniawi, tetapi mencari roti hidup dengan memperdalam iman kita akan Yesus Kristus yang adalah roti kehidupan. Semoga kita semakin menyadari untuk memelihara hidup kita dengan makanan kekal, roti surgawi yang adalah Yesus sendiri. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah hidupku senantiasa mencari roti hidup yang adalah Yesus sendiri? Semoga dengan makan roti hidup, kita pun akan memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas putra-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sebagai makanan, sebagai roti hidup yang kekal. Dengan demikian, jaminan hidup kekal bagi kami Kau berikan lewat Yesus Kristus putra-Mu. Maka mampukanlah kami untuk selalu mencari dan makan roti hidup itu. Biarlah akhirnya kami mencapai kehidupan yang kekal. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, jatuh, patah, terkulai, Engkau kuatkan agar kami selalu mencari roti hidup. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya dan juga sesama membantunya, agar akhirnya dalam situasi apapun umat-Mu tetap mendapatkan jaminan keselamatan karena makan roti kehidupan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk tetap mencari pola hidup yang sehat dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan benar agar kita terbebas dari segala penyakit, khususnya virus corona. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang mendukung pelayanan gereja. Terima kasih panjenengan untuk menjadi pengurus lingkungan untuk tugas-tugas ini itu, prodiakon dan sebagainya, yang merupakan bentuk pelayanan pemberian tenaga kepada gereja. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.